Laku prihatin. Tirakat. Kata-kata ini sering terdengar mistik, kuno, bahkan menyeramkan bagi sebagian orang. Tapi tahukah kamu, bahwa praktik ini adalah bagian dari spiritualitas yang dalam, penuh makna, dan sangat relevan dengan hidup kita hari ini. Di video ini kita akan membuka kembali lembaran-lembaran kearifan lokal yang sering terlupakan. Apa itu kejawen dan kebatinan? Kejawen bukan agama. Ia adalah cara hidup, sebuah filosofi spiritual yang berakar dari budaya Jawa kuno, jauh sebelum masuknya agama-agama besar. Tujuan utamanya bukan surga atau neraka, tapi harmoni, keseimbangan, antara manusia dengan Tuhan, dengan alam, dan dengan dirinya sendiri. Dalam kejawen, dikenal istilah kebatinan, sebuah perjalanan ke dalam diri, untuk mengenal perasaan, pikiran, dan karakter kita yang paling dalam. Inilah dasar dari laku prihatin dan tirakat. Makna laku prihatin dan tirakat. Laku prihatin adalah latihan hidup sederhana, menahan hawa nafsu, mengurangi kenikmatan duniawi untuk mendekat pada Tuhan. Bukan karena miskin, tapi karena sadar bahwa kekayaan sejati ada di dalam batin yang tenang. Tirakat, secara harfiah, adalah jalan spiritual. Sebuah komitmen pribadi untuk menahan diri, membersihkan jiwa, dan memohon petunjuk dari Tuhan. Ini bukan sekadar ritual, tapi proses mendalam untuk mengenal diri dan menyatu dengan semesta. Contoh laku prihatin itu sebenarnya bisa diterapkan oleh siapa saja ya. Misalnya, bagi orang kaya, meskipun mampu hidup mewah dan berfoya-foya, mereka memilih untuk hidup sederhana, tidak sombong, tidak berlebihan, dan memberi tanpa pamrih. Kekayaan dianggap sebagai alat, bukan tujuan utama dalam hidup. Orang miskin pun punya laku prihatin sendiri. Tidak iri, tidak dendam pada hidup, menerima dengan lapang dada, dan tetap menebar kebaikan, meski dalam keterbatasan. Bagi orang terpelajar, laku prihatin itu artinya tidak menggunakan ilmu untuk menyombongkan diri. Ilmu dibagikan, bukan dijual demi gengsi atau sekadar mengejar pujian. Untuk para pemimpin atau politisi, kekuasaan itu seharusnya dipandang sebagai amanah, bukan alat untuk memperkaya diri. Seorang pemimpin sejati akan bertirakat demi keselamatan rakyat, bukan hanya untuk ambisi pribadi. Bentuk tirakat dalam kejawen itu, ya sangat beragam. Ada puasa mutih misalnya, yang cuma makan nasi putih dan air. Lalu tapa melek, yaitu tidak tidur semalaman untuk berdoa. Ada juga mandi kembang, sebagai bentuk pembersihan lahir dan batin. Atau meditasi di tempat sunyi, menyepi untuk mendengar suara batin sendiri. Semua ini bukan sulap atau mistik kosong, tapi bentuk kesungguhan niat dan pengendalian diri yang sungguh-sungguh. Nah, di zaman sekarang yang penuh distraksi ini, tirakat dan laku prihatin justru makin penting loh. Kita bisa misalnya melakukan tirakat digital dengan membatasi penggunaan media sosial dan melatih fokus. Atau laku prihatin gaya hidup, seperti hidup minimalis, tidak konsumtif, dan tidak suka pamer. Intinya, kita membiasakan batin supaya tidak dikuasai oleh dunia luar. Laku prihatin itu bukan cuma untuk para leluhur, tapi juga untuk kita, generasi baru yang ingin tetap waras dan utuh. Laku prihatin bukan hal kuno, bukan milik dukun atau pertapa saja. Ini adalah jalan batin untuk siapa saja yang ingin hidup lebih tenang, jujur, dan selaras dengan Tuhan. Jadi apa bentuk tirakat yang pernah atau ingin kamu coba? Tulis di komentar, dan mari kita bangkitkan kembali kearifan lokal yang penuh makna ini. Jangan lupa subscribe, supaya nggak ketinggalan video spiritual dan budaya lain.